Dan pemirsa, sementara itu pihak BMKG mengungkap adanya potensi tsunami imbas erupsi Gunung Raung, Tagulandang, Sulawesi Utara. Dan seberapa besar potensinya, kita sudah terhubung dengan Kabid Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Daryono. Selamat pagi, Pak Daryono. Kita ketahui Gunung Ruang ini berada di tengah laut. Seperti apa potensi tsunami-nya? Apakah sama dengan yang terjadi di Krakatau 2018 yang lalu? Ya Mas, terima kasih. Letusan yang terjadi kemarin pagi dini hari pukul 1 dini hari ya, itu memang menjadi kekhawatiran kita karena gunung api Ruang ini pernah terjadi erupsi ya pada tahun 1871 dan menimbulkan terjadinya tsunami setinggi 25 meter, dan saat itu korban jiwa yang terdampak akibat tsunami sebanyak kurang lebih 400 orang ya, karena terjadinya flank collapse, ada bagian dari gunung api yang mengalami runtuhan saat itu. Dan tentu saja dengan terjadinya erupsi baik yang terjadi pada 16 bulan lalu, kemudian juga saat ini kemarin itu menjadikan perhatian BMKG untuk dengan serius memantau muka air laut dengan sistem kami yang cukup handal, namanya Indonesia Tsunami Non-Tektonik atau INAN-TNT, di mana sistem ini bekerja dengan cara mengintegrasikan seluruh sistem monitoring laut, dan itu menjadi sarana kami dalam menentukan adanya deteksi dini potensi tsunami ya, sehingga kita bisa segera terbitkan peringatan deteksi dini tsunami. Sehingga apa yang telah kita lakukan kemarin, kita sudah melakukan monitoring ya, sejak pukul 1 WIB ya, atau tepatnya pukul 00:15 ya, kita sudah melakukan monitoring di 6 tide gate, stasiun tide gate milik PIG yang kerjasamakan dengan BMKG dan jadikan saran kami monitoring laut. Itu seperti tide gate di Siau, Pulau Siau, itu saja gunung api ada di sini. Dan kemudian tide gate Ngalipang itu di Sangihe, kemudian tide gate Tahuna di Sangihe, kemudian tide gate Peta itu di Sangihe juga, dan automatic warning station maritim di BMKG Bitung. Jadi ini semua kita integrasikan dan terus kita monitor dari Jakarta, di pusat peringatan di tsunami di BMKG Jakarta di Inabius, kemudian juga di BMKG Manado, kemudian juga BMKG Ternate. Kita secara bersama-sama terus memonitor, dan secepat mungkin jika terjadi adanya anomali muka air laut, kita segera sampaikan pada stakeholder yang terkait. Namun demikian, alhamdulillah ya, kita bersyukur hasil monitoring kita sejak pukul 00:15 pagi dini hari kemarin itu kita tidak mendapati adanya anomali muka air laut. Artinya hasil erupsi Gunung Ruang yang cukup dahsyat kemarin itu tidak berdampak secara signifikan terhadap perubahan muka air laut. Demikian, Mas. Iya, Pak Daryono, jika nantinya ada potensi tsunami, apakah sudah diprediksi kira-kira berapa radius dampak terkenanya dan bagaimana mitigasi untuk para masyarakat di sana? Iya, jadi ini tergantung dengan intensitas tsunami yang terjadi ya. Tapi yang pasti kita akan sampaikan warning ini dengan dasar worst case ya, bahwa di beberapa pulau sekitar seperti di Tagulandang, kemudian juga di Kepulauan Talaut, kemudian Sangihe, kemudian juga di Biaro, bahkan di Semenanjung Minahasa juga, itu juga akan kita berikan warning. Dan kita sudah siapkan warning itu, tinggal kita sampaikan kepada stakeholder terkait. Ya, Pak Daryono, bagaimana cara memberitahu warga jika nanti ada anomali air laut ataupun tsunami tiba-tiba terjadi? Karena kalau tsunami tanpa adanya gempa tektonik ini kan cukup senyap, tidak diketahui warga. Bagaimana agar warga segera tahu bahwa ini akan ada tsunami? Ya, kita sudah memiliki kanal komunikasi dengan BPBD yang tentu saja kita sudah kita operasikan terkait dengan tsunami non tektonik kita. Juga
itu berbasis juga teknologi yang kita sebarluaskan melalui kanal informasi peringatan di tsunami early warning system kami. Ada sirine seperti itu tidak Pak untuk masyarakat? Mohon maaf Mas, gimana? Apakah ada sirine atau alert di tengah-tengah masyarakat yang memberitahukan kalau ada tsunami senyap? Belum, tapi yang pasti kita sudah sampaikan kepada BPBD Zauder ini, dan kita sudah berkoordinasi dengan daerah untuk segera disampaikan kepada pihak-pihak yang sedang menangani evakuasi dan pemerintah daerah setempat. Iya, selama masa status awas ini Pak Daryono, kira-kira berapa radius kilometer dari gunung gitu ya untuk masyarakat beraktivitas untuk saat ini? Ya, kalau kita merujuk yang direkomendasikan oleh Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Kementerian SDM, bahwa masyarakat sekitar Gunung Ruang dan pengunjung agar tetap waspada dan tidak memasuki wilayah radius 7 km dari pusat kawah aktif Gunung Ruang. Jadi ini menjadi perhatian untuk masyarakat semua apa yang sudah dikeluarkan oleh PVMBG ini untuk benar-benar ditaati dan dipatuhi, karena kita tidak tahu aktivitas Gunung Ruang itu ke depan ini setelah ini seperti apa, karena melihat laporan dari kawan-kawan PVMBG ini, perilaku ini tiba-tiba mudah sekali berubah, dan sehingga kita pun juga harus tetap terus pantau dan kita boleh lengah. Dan bahkan kawan-kawan kami di BMKG itu terus memelototin peralatan monitoring kami yang sampai terlewatkan, karena memang perilaku gunung api yang dilaporkan oleh BMKG ini cukup aktif dan bisa berubah dengan cepat. Iya. Pak Daryono, selain tsunami juga ada abu vulkanik, bahkan juga lava pijar yang kemarin membahayakan warga sampai dengan ke atap-atap rumah. Sebenarnya seberapa bahaya keluaran dari gunung api ruang ini erupsinya, dan juga di titik mana saja warga harus benar-benar waspada? Iya, kalau kita melihat dampak gunung api secara umum ya, tentu saja kita tahu bahwa dalam kegiatan dari gunung api itu ada aliran lava, kemudian awan panas, atau kalau di Jogja namanya beskendel ya, piroklastik kaum kita menyebutnya, kemudian lontaran batu pijar, kemudian aliran lava ini sangat membahayakan, dan konteksnya adalah berhubungan dengan operasional BMKG adalah abu vulkanik ya. Dari aspek masyarakat juga abu vulkanik ini cukup berbahaya bagi aktivitas masyarakat karena bisa mengganggu pandangan, juga kesehatan mata. Tapi yang pasti dari BMKG, abu vulkanik itu perlu kita monitor serbat mungkin, karena ini berhubungan dengan keselamatan penerbangan ya, dari aspek operasional BMKG ya. Dan dari apa yang sudah kita amati itu, kita juga memantau dari Volcano Observatory Notice for Aviation ya. Ini kemarin itu yang terbit tanggal 30 April kemarin ya, pukul 8.35 itu abu vulkanik sudah mencapai 5.725 meter di atas permukaan laut. Dan ini artinya dengan status oranye itu gunung itu menunjukkan aktivitas meningkat dengan kemungkinan peningkatan letusan dengan tinggi kolom di bawah 6.000 meter. Tentu saja Volcanic Ash Advisory Center ya, yang bersatu Darwin itu sudah memonitor. Kita juga BMKG menggunakan sarana ini dari satelit dan diprediksi berdampak ke ruang udara penerbangan sekitar Gunung Ruang, kemudian meluas hingga di beberapa lokasi antara lain di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, bagian utara, dan sebagian Kalimantan. Ini menjadi perhatian kita bersama terkait dengan aspek keselamatan penerbangan yang harus kita amankan ya, sehingga seberapa vulkanik terdeteksi dari monitoring yang dilakukan itu hasil laporan sudah dilakukan penutupan bandar udara di Samratulangi Manado, kemudian juga Bandara Zainuddin di Gorontalo, kemudian juga Pahuwato, Naha, Tahuna, kemudian Pulau Mundo, juga Sitaro, itu sudah dilakukan penutupan kemarin ya. Dan tentu saja ini dari otoritas lalu lintas udara ya, yang dilakukan oleh Airnav ya, dia menerbitkan notice for airman ya, atau notam, itu memang dilakukan penutupan bandar udara Samratulangi Manado, kemudian juga Zainuddin di Gorontalo, Pahuwato, Naha, Tahuna, Pulau Mundo, dan Sitaro.
juga Baik. diperkirakan hingga hari ini sekitar pukul 12 siang nanti. Ini yang sudah kita dapatkan laporan-laporan terkait dengan itu. Namun BMKG terus memantau ini dan kita melakukan uji paper test untuk memastikan bahwa dampak sebenarnya gunung api ini dapat berbahaya dan untuk sebagian untuk dunia penerbangan, Mas. Oke, baik. Berarti dengan luas sebaran ini diharapkan masyarakat tetap waspada juga ya Pak ya, dan juga memperhatikan titik-titik rawan mana yang akan terdampak dari erupsi Gunung Ruang. Terima kasih Pak Daryono selaku Kabid Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Selamat kembali beraktivitas Pak Daryono. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.